Hakikat manajemen pendidikan. Manajemen berasal dari kata Latin yaitu manus yang artinya to control by hand atau gain result. Kata manajemen mungkin juga berasal dari bahasa Italia managere yang berarti mengendalikan. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Prancis manage yang berarti kepemilikan kuda atau yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda. Di mana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan kata pendidikan berdasarkan KBI berasal dari kata didik dan kemudian mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara perbuatan mendidik. Kata pendidikan juga berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata pedagogi, kata dasarnya pait yang artinya anak, dan juga kata ogogos artinya membimbing. Dari beberapa pengertian kata tersebut, maka dapat disimpulkan kata pedagos dalam bahasa Yunani adalah ilmu yang mempelajari tentang seni mendidik anak. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang sesuai prosedur pendidikan itu sendiri. Tujuan manajemen pendidikan. Tujuan dilakukan manajemen pendidikan adalah agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara sistematis dan dapat dievaluasi secara produktif, berkualitas efektif dan efisien. Umi Yarsu dan Imam Ghazali 2011. Produktivitas adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau input. Produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Kuantitas output berupa jumlah tamatan dan kuantitas input beberapa jumlah tenaga kerja dan sumber daya selebihnya, atau berupa uang, peralatan, perlengkapan, dahan, dan sebagainya. Produktivitas dalam ukuran kualitas tidak dapat diukur dengan uang. Produktivitas ini digambarkan dari ketepatan menggunakan metode atau cara kerja dan alat yang tersedia, sehingga volume dan beban kerja dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia, dan mendapat respon positif dan bahkan pujian dari orang lain atas hasil kerjanya. Manfaat manajemen pendidikan menciptakan suasana belajar yang bermutu dan menyenangkan, dan yang lebih penting lagi adalah dapat menciptakan peserta didik belajar cara belajar learning how to learn yang terbaik bagi dirinya. Kemudian meningkatkan kompetensi manajemen pendidikan bagi pendidik sehingga lebih profesional, menghemat sumber daya dengan hasil memuaskan, mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional. Fungsi manajemen pendidikan. Manajemen adalah ilmu dan juga bisa disebut sebagai seni. Artinya, manajemen dalam melaksanakan tugasnya harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Manajemen memiliki berbagai macam fungsi yang harus dipahami secara utuh dan komprehensif. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol ada 5 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, and controlling, yang biasa disebut POCCC. Fungsi manajemen menurut George Terry ada 4. Fungsi manajemennya yaitu ada planning, organizing, stepping, motivating, dan controlling. Fungsi manajemen menurut Epsteiner ada 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading, and controlling, yang biasa disebut POLC. Fungsi manajemen menurut Loder M. Galik ada 8 fungsi manajemen, yaitu ada planning, organizing, stepping, directing, coordinating, reporting, budgeting, controlling, atau biasa disebut dengan POST CORBC.
Ruang lingkup manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan memiliki ruang lingkup tersendiri. Ruang lingkup manajemen pendidikan dapat dibagi berdasarkan wilayah kerja, objek garapan, urutan kegiatan, dan pelaksana. Berikut penjelasan tiap-tiap ruang lingkup manajemen pendidikan. Wilayah kerja manajemen pendidikan. Menurut wilayah kerja dibagi menjadi berbagai tingkatan wilayah. Di antaranya, manajemen pendidikan seluruh negara adalah manajemen pendidikan pada level nasional. Proses pendidikan di sini dilaksanakan tidak hanya oleh pihak sekolah, namun pihak luar sekolah termasuk pada penyelenggaraan berbagai kegiatan pendidikan yang tentu saja skalanya adalah nasional. 1 unit kerja. Proses pendidikan 1 unit kerja menitik beratkan pada 1 unit kerja yang secara langsung menangani proses pendidikan kelas manajemen pendidikan dengan tingkat terkecil yang secara langsung berhadapan dengan peserta didik. Objek garapan. Berdasarkan objek garapan, manajemen pendidikan mengelola siswa, personel, atau tenaga kerja pendidikan di tiap lembaga. Manajemen kurikulum, sarana prasarana, tata usaha, dan tata laksana pendidikan. Manajemen anggaran, manajemen lembaga, manajemen hubungan masyarakat, atau komunikasi pendidikan. Menurut urutan kegiatan, manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, mengkoordinasian, komunikasi, dan mengawasi serta mengevaluasi. Pelaksana. Pada ruang lingkup pelaksana, guru merupakan administrator. Guru wajib menjalankan aktivitas manajemen pendidikan seperti pengelolaan, sehingga dalam hal ini guru merupakan manajer pendidikan di kelas yang dipimpinnya. Manajemen pendidikan dalam satu kabupaten atau kota ialah ruang lingkupnya hanya meliputi wilayah kerja satu kabupaten maupun satu kota saja. Yang ke-1, ruang lingkup menurut objek garapan. Bila ditinjau berdasarkan objek garapan, yaitu sebagai berikut: manajemen siswa, manajemen personel sekolah, manajemen kurikulum, manajemen prasarana atau material. Yang kedua, ruang lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatannya. Merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi, ataupun mengevaluasi. Pengertian organisasi lembaga pendidikan. Istilah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin organum yang berarti alat, sedangkan organis bahasa Inggris berarti mengorganisasikan, yang berarti menunjukkan suatu tindakan atau usaha untuk mencapai sesuatu. Organizing, pengorganisasian berarti menunjukkan sebuah proses tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi adalah sebagai salah satu fungsi manajemen yang sesungguhnya telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Tujuan lembaga pendidikan. Tujuan lembaga pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembaga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelajar siswa. Yang kedua, lembaga pendidikan harus memberikan pendidikan untuk beragam profesi, tidak hanya profesi tertentu saja. Yang ketiga, mempersiapkan karir pekerjaan setiap siswa. Yang keempat, memberikan gelar dan kualifikasi kepada lembaga pendidikan di negara berkembang, atau dengan kata lain mengembangkan keilmuan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan. Sistem dan struktur organisasi pendidikan. Struktur organisasi pendidikan yang pokok ada 2 macam, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Di antara kedua struktur tersebut terdapat beberapa struktur campuran, yakni yang lebih cenderung ke arah sentralisasi mutlak dan yang lebih mendekati desentralisasi, tetapi beberapa bagian masih diselenggarakan secara sentral. Pada umumnya, struktur campuran inilah yang berlaku di kebanyakan negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi bangsanya.
Wewenang dan tanggung jawab lembaga pendidikan. 1. Kepala sekolah. Wewenang. Yang pertama, menerapkan kebijakan sekolah dan menentukan arah pengembangan pendidikan. Yang kedua, memimpin dan mengawasi kegiatan harian sekolah. Yang ketiga, menerapkan kebijakan disiplin dan tindakan korektif. Yang keempat, mengelola sumber daya manusia termasuk rekrutmen dan penempatan guru. Yang terakhir, menentukan alokasi dana dan pengelolaan keuangan sekolah. Tanggung jawab. Yang pertama, menjamin menerapkan kurikulum dan kebijakan pendidikan secara efektif. Yang kedua, membina dan mengembangkan staf guru. Yang ketiga, menanggapi dan menyelesaikan masalah siswa dan orang tua. Yang keempat, mengelola hubungan dengan komunitas sekolah dan pihak berkepentingan. Yang terakhir, menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Yang kedua, guru, wewenang, mengembangkan metode pengajaran sesuai dengan kurikulum dan standar pendidikan, menilai dan memberikan nilai terhadap kinerja siswa, mengelola kelas dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, mengusulkan inovasi atau perbaikan dalam proses pembelajaran, melibatkan diri sendiri dalam kegiatan pengembangan profesional. Tanggung jawab memberikan pembelajaran yang efektif dan mendukung perkembangan siswa, memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa, berkomunikasi dengan orang tua terkait perkembangan akademis dan perilaku siswa, terlibat dalam evaluasi dan pengembangan kurikulum, menerapkan kebijakan sekolah dan mendukung visi lembaga. 3. Orang tua, wewenang, terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan anak, memberikan masukan terkait kebijakan dan program pendidikan sekolah, memastikan anak terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Tanggung jawab, mendukung dan memotivasi anak dalam proses pembelajaran, berkomunikasi secara teratur dengan guru dan staf sekolah, terlibat dalam kegiatan dan acara sekolah, mendukung penerapan aturan dan kebijakan sekolah, memastikan anak bisa hadir secara teratur dan tepat waktu. 4. Siswa, wewenang, berpartisipasi dalam kegiatan dan organisasi sekolah, memilih mata pelajaran atau program ekstrakurikuler sesuai minat, memberikan masukan terkait kebijakan dan program yang mempengaruhi siswa. Tanggung jawab menjalani pembelajaran dengan sungguh-sungguh, mematuhi aturan dan kebijakan sekolah, berperan aktif dalam kegiatan sekolah, menerima dan menghormati perbedaan di antara anggota komunitas sekolah, melibatkan diri dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Kesimpulan, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, yang dilakukan dengan usaha bersama secara efektif dan efisien untuk memanfaatkan semua sumber dan potensi yang ada demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain: 1. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Terpenuhinya salah satu dari 5 kompetensi tenaga pendidikan. 4. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 5. Terbekalinya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan atau tunjangannya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. 6. Kebanyakan masalah mutu pendidikan
karena 80% masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. 7. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, berkualitas, relevan, dan akuntabel. Yang ke-8, meningkatkan citra positif pendidikan.